Oke, seperti itu langsung saja saya akan melanjutkan informasinya. Di akhir bulan November tahun 2025 kali ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia, kemudian melalui Badan Pangan Nasional, terus menyalurkan bantuan sosial kepada para keluarga penerima manfaat yang memang tergolong layak menerima menurut pemerintah ya, seperti itu. Di mana bantuan-bantuan tersebut mulai dari bantuan yang berupa barang, yaitu bantuan pangan, beras 20 kg, plus minyak goreng 4 liter, ini dikawal oleh Badan Pangan Nasional yang disalurkan melalui Bulog ya, seperti itu. Ini masih terus dilangsungkan di berbagai daerah di Indonesia. Dan mungkin bagi KPM yang di daerahnya masih belum ada penyaluran bantuan pangan berupa beras 20 kg dan juga minyak goreng sebanyak 4 liter, harap bersabar karena pendistribusian penjadwalan antara daerah satu dengan daerah yang lain berbeda-beda ya, seperti itu. Dan yang perlu dicatat oleh sahabat YouTube semua, para penerima bantuan pangan ini, jadi bantuan pangan ini memang ada kewenangan desa untuk mengalihkan. Dan utamanya bagi para KPM yang sudah diundang di jadwal yang sudah ditetapkan, namun hingga 5 hari berturut-turut tidak datang tanpa ada keterangan yang jelas, maka itu oleh pihak desa itu bisa dialihkan ya, bisa diganti penerima bantuan pangan tersebut. Jadi buat para KPM, kita sarankan bagi yang sudah mendapatkan surat undangan, maka harus segera diambil, harus segera datang ke tempat dan juga waktu penjadwalan ya, seperti itu. Jangan ditunda-tunda ya. Jadi kalau misalkan ditunda-tunda hingga 5 hari berturut-turut, maka pihak desa itu bisa mengalihkan penerima bantuan pangan tersebut. Jadi ini yang rugi tentunya para KPM itu sendiri ya, seperti itu. Dan pihak desa itu mengalihkannya yang jelas harus ada berita acara ya, harus ada berita acara. Dan mungkin bagi para keluarga penerima manfaat yang biasanya ini dapat surat undangan pengambilan bantuan pangan, tapi di periode kali ini kok tidak mendapatkan bantuan pangan, nah mungkin bisa bertanya baik-baik ya ke pihak desanya masing-masing untuk bisa dicek di data penerima yang diterbitkan oleh pihak Bapanas, oleh pihak Bulog ya, seperti itu. Siapa tahu ada namanya. Nah, kalau misalkan ada namanya tapi tidak mendapatkan surat undangan, maka tetap kewajiban dari pihak desa untuk menyalurkan bantuan pangan tersebut asalkan masih belum melebihi 5 hari tersebut ya, seperti itu. Jadi bisa dipahami ya. Nah, kemudian untuk penerima bantuan pangan itu sendiri adalah para keluarga penerima manfaat secara aturan yang ditetapkan. Sebanyak 18,27 juta keluarga penerima manfaat yang tergabung ke dalam penerima bantuan sembako atau bantuan BPNT. Nah, ini kalau kita rinci lagi tentu bisa meliputi KPN BPNT murni ataupun KPN BPNT plus PKH. Tapi tidak menutup kemungkinan juga para penerima manfaat tersebut akan dialihkan ke warga masyarakat yang masih belum pernah menerima bantuan sosial dari pemerintah, namun oleh pihak desa dianggap layak menerima bantuan tersebut. Nah, ini biasanya setelah dilakukan verifikasi, ada penerima bantuan pangan semula ya, yang KPM tersebut tidak berada di tempat. Kemudian secara ekonomi mungkin lebih sejahtera dibanding yang sama sekali tidak pernah dapat ya. Kemudian tidak layak karena sudah termasuk PNS mungkin, ASN, TNI, Polri ya. Nah, itu bisa dialihkan ke warga masyarakat lain yang lebih layak membutuhkan namun masih belum tercover bantuan sosial dari pemerintah. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Nah, kemudian buat para keluarga penerima manfaat yang mungkin setelah 5 hari berturut-turut ya tidak mengambil, kemudian di seminggu berikutnya baru protes ke masing-masing pihak desa, tentu ini tidak dibenarkan ya, seperti itu. Jadi jangan salahkan pihak desa ataupun kelurahan masing-masing apabila setelah 5 hari berturut-turut bantuan tersebut tidak dibagikan karena si KPM itu tidak datang ke tempat penyaluran. Nah, setelah 5 hari berturut-turut tersebut dilakukan pergantian
baru si penerima protes. Nah ini tidak adil tentunya ya, seperti itu. Jadi buat para KPM ini harus dipahami betul. Jadi kalau misalkan mendapatkan surat undangan ataupun namanya ada di data penerima, maka segera diambil sesuai dengan jadwal, sesuai dengan tempat waktu yang sudah ditetapkan ya. Nah kemudian informasi yang tidak kalah pentingnya, selain bantuan berupa pangan yang disalurkan di akhir bulan November ini, pemerintah melalui Kementerian Sosial Republik Indonesia dan penyalurnya adalah PT Pos Indonesia saat ini menyalurkan bantuan berupa uang. Bantuan tersebut nominalnya adalah Rp900.000 untuk alokasi 3 bulan Oktober, November, Desember, yaitu bantuan langsung tunai kesejahteraan rakyat atau BLTS Kesra ya, seperti itu. Sasarannya 35 juta penerima lebih se-Indonesia, di mana rinciannya ada 18 juta sekian, itu bagi penerima yang sudah tercover oleh bantuan sosial dari Kemensos, sehingga mereka itu mendapatkan ataupun memiliki buku rekening atau memiliki kartu KKS, sehingga penyalurannya itu lewat kartu KKS tersebut. Dan ini sudah dilakukan sejak beberapa waktu yang lalu, tercatat sejak awal bulan November itu sudah dilakukan ya, seperti itu. Dan hingga saat ini tentunya masih terus disalurkan. Kemudian yang lewat PT Pos Indonesia itu dialokasikan bagi 17 juta sekian penerima desil 1 hingga desil 4, penerima baru yang masih belum tercover bantuan sosial dari Kemensos ya, sehingga mereka ini tidak memiliki rekening, sehingga penyalurannya dilakukan lewat PT Pos Indonesia. Dan pada hari ini di tanggal 24 November tahun 2025, sebagai testimoni saja, di wilayah kami di Kabupaten Banyuwangi ada 8 daerah yang KPM-KPM baru tersebut berbahagia karena baru mendapatkan bantuan sosial berupa BLTS Kesra disalurkan secara tunai lewat PT Pos Indonesia. Daerah-daerah tersebut yang pertama adalah Kecamatan Blimbing Sari, Kecamatan Rogojampi, Tegal Sari, Kalibaru, Kabat, Kecamatan Licin, Kecamatan Glagah, dan juga Kecamatan Kalipuro. Nah ini kalau di total ya lebih dari 10.000 penerima manfaat yang pada hari ini berbahagia di daerah kami. Dan saya yakin di daerah-daerah lain, di kabupaten-kabupaten lain juga ada penjadwalan dari pihak PT Pos Indonesia untuk BLTS Kesra tersebut. Jadi buat para keluarga penerima manfaat yang sudah mendapatkan undangan pencairan BLTS Kesra ini, jadi tetap ya segera diambil sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, jangan ditunda-tunda. Kalau misalkan tidak bisa hadir di titik komunitas, maka bisa mencairkan di kantor pos cabang di tempat tinggalnya. Misalkan tidak bisa juga karena mungkin sakit, lansia, maka bisa lapor ke pihak desa atau lapor ke pihak PT Pos Indonesianya langsung. Mungkin yang lapor adalah pihak keluarganya, agar supaya penyalurannya bisa dilakukan secara kunjungan atau door to door oleh pihak PT Pos Indonesianya. Jadi bisa dipahami ya, seperti itu. Dan informasi yang terakhir, kartu KKS baru bagi KPM peralihan pos yang didistribusikan di bulan Oktober, di bulan November tahun 2025, seperti di wilayah kami ya, seperti itu. Ini didistribusikan di bulan November, maka sebagian besar para keluarga penerima manfaat dan mungkin semuanya, hampir semuanya, ini masih belum ada saldo PKH BPNT yang cair, mulai dari tahap kedua hingga tahap ketiga. Itu masih belum ada yang cair, termasuk BLTS Kesranya ya, seperti itu.